Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rizky dengan NIM F10912110116 dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Nah, dengan adanya video ini artinya untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Inovasi Media dan Teknologi Pembelajaran Sosiologi. Baiklah, pada video ini saya mengambil materi tentang status dan peran sosial dalam hubungan sosial. Nah, pembahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama status sosial, yang kedua macam-macam status sosial, yang ketiga peran sosial, dan yang keempat macam-macam peran sosial. Nah, pasti dari kita semua sudah tahu ya, mungkin ada yang sudah tahu, mungkin ada yang belum paham. Nah, apa itu status sosial? Nah, status sosial merupakan posisi seseorang secara umum dalam masyarakat sehubungan dengan orang lain dalam arti lingkungan pergaulannya, prestisnya, hak-haknya, dan kewajiban-kewajibannya. Nah, status sosial ini tidaklah semata-mata merupakan kumpulan posisi seseorang dalam kelompok yang berbeda, tetapi status sosial tersebut mempengaruhi posisi orang tadi dalam satu kelompok sosial yang berbeda. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu macam-macam status sosial. Nah, tentu dari kita semua di sini kan sudah tahu ya apa itu status sosial. Nah, sekarang kita masuk ke bagian macam-macam status sosial. Nah, status sosial itu dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ascriber status, yang kedua achiever status, dan yang ketiga assignee status. Nah, pada ascriber status ini adalah ascriber status merupakan status yang diperoleh atau didapatkan secara otomatis tanpa perlu diperjuangkan terlebih dahulu. Nah, sehingga status ini tuh status sosial yang memiliki sifat pada umumnya itu tertutup. Nah, contoh dari ascriber status ini adalah seperti keturunan, jenis kelamin, dan sebagainya. Nah, masuk pada macam-macam status sosial yang bagian kedua yaitu achiever status. Nah, achiever status ini merupakan jenis status sosial yang disengaja diraih atau diusahakan oleh seseorang. Nah, status sosial ini bersifat terbuka dan tidak didasarkan pada kelahiran, keturunan, ataupun jenis kelamin. Nah, status ini sangat bergantung pada kemampuan seseorang atau kemampuan individu untuk meraih status tersebut. Nah, bagaimana perjuangannya untuk meraih suatu status tersebut. Nah, contohnya adalah prestasi, kekuasaan atau jabatan, dan sebagainya. Nah, masuk ke yang ketiga macam-macam status sosial yang ketiga yaitu assignment status. Nah, assignment status ini adalah merupakan jenis status sosial yang diberikan atau dipasrahkan secara sengaja dari masyarakat kepada orang-orang atau kelompok yang sudah berjasa untuk memperjuangkan berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup di sekitar masyarakat atau di lingkungan sekitar. Nah, contohnya apa? Contohnya seperti pahlawan. Yang kedua yaitu orang mendapatkan gelar. Nah, begitulah contoh-contoh dari assignment status. Nah, pada pembahasan selanjutnya yaitu kita membahas tentang peran sosial. Nah, apa sih itu peran sosial? Nah, pasti teman-teman di sini juga sudah pada tahu ya apa itu peran sosial. Nah, peran sosial merupakan tingkah laku individu yang memantaskan atau memetaskan suatu kedudukan tertentu. Nah, dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaannya, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Nah, pasti di sini juga pada bertanya kan seperti macam-macam status sosial yang tadi. Nah, begitu juga dengan peran sosial terdiri berbagai macam peran sosial. Yang pertama, peran yang didasarkan dengan cara mendapatkannya yaitu seperti peran bawaan, peran pilihan. Nah, yang kedua berdasarkan cara pelaksanaannya terbagi lagi menjadi 2 yaitu peran yang diharapkan, yang kedua peran yang disesuaikan. Nah, yang ketiga berdasarkan dengan prioritas pelaksanaannya terbagi lagi menjadi 2 yaitu peran kunci dan peran tambahan. Demikianlah materi yang sudah saya sampaikan. Semoga dengan adanya video ini dapat lebih bermanfaat untuk kita semua, dan kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.